Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalathul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya diwajibkan atas mukallaf laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalun qalilun fi ilmi khairun min amalin katsirin fi jahlin, yang artinya bermula amal sedikit di dalam ada ilmu lebih baik daripada beramal banyak namun di dalam kejahilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri wa dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat sekarang ini kita telah dikumpulkan oleh Allah di dalam sebuah suasana yang sangat dicintai Allah, yaitu dalam suasana kita ingin menuntut ilmu dan majelis ilmu. Sebab salah satu ibadah yang amat besar nilainya, salah satunya adalah kita mengilmui diri kita dengan ilmu Islam. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah tadi, al-ilmu hayatul Islam, ilmu itu adalah roh daripada agama Islam. Jadi apabila kita tuntut ilmunya, berarti kita ingin menuntut rohnya. Maka tidak ada kata yang paling indah dan yang paling pantas kita ucapkan selain alhamdulillah, merupakan bentuk ungkapan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur yang mendalam ini dan kita sadar sesadar-sadarnya bahwa tugas kita setelah diberi Allah nikmat yang begitu banyak hanya semata-mata bersyukur. Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang tertuntun ke golongan orang-orang yang siddiq, yang benar di dalam akidah, benar di dalam kita bersyariat, dan benar di dalam kita berakhlakul karimah. Itu yang disebut dengan ilmu fardu ain, yaitu ilmu tauhid dan tasawuf. Salawat serta salam marilah terus kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi panutan kita semenjak adanya diturunkan Rasulullah sebagai suri tauladan, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kita diajarkan bagaimana caranya untuk beriman dan mengamalkan syariat. Salawat ini merupakan salah satu ungkapan rasa terima kasih kita kepada Rasul. Mudah-mudahan kita nanti dengan banyak bersalawat ini bisa diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya nanti di akhir zaman, sehingga nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Irodak artinya berkehendak, ya itu ya. Nah ini nanti dihafalkan juga ya, hafal ini nanti minggu depan saya datang, saya mau tahu ini sudah dihafal dengan bantuan Ustadz kita di sini untuk membantu kita.
Karena ini tanggung jawab daripada kita bersama-sama untuk mengamalkan Al-Quran ini. Ya, irodat artinya berkehendak, mustahil benci. Ya, wajib zat Allah Ta'ala berkehendak. Nah, berkehendak ini, irodat ini ada takluk. Jadi ada takluknya. Takluknya takluk taksis. Ya, betul. Artinya taksis itu tidak berubah. Jadi kedudukan sifat irodat ini takluk taksis. Nah, bersandar kepada itu sifat ini. Artinya tidak berubah. Terus tanda zat Allah Ta'ala berkehendak ada dalil akli dan naklinya. Dalil akli alam ya, betul nggak? Ada apa? Bulannya, ada bintang, ada matahari, ya, dan lain sebagainya. Mustahil benci. Tentu zat Allah Ta'ala berkehendak. Nah, ini dalil akli. Ini saya bacakan dulu hafalan yang ada di situ. Ya. Dalil naklinya menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu Quran surah Yasin sering dibaca setiap malam Jumat ya. Artinya sesungguhnya innama amruhu, sesungguhnya apabila Allah menghendaki akan sesuatu, maka cukup dengan berfirmanlah ya, betul? Kun kata Allah, jadi maka jadilah seperti apa yang dikehendakinya. Nah, itu dalil nakli, itu firman Allah nakli itu. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala berkehendak. Itu hafalan. Jadi ini pohonnya ilmu itu kita harus hafal dulu. Kalau nggak tahu itu hafalannya, kita mau bahas apa? Kita mau membahas apa kalau nggak ada batang ini? Nah, maka sekarang baru kita bahas. Kun irodat artinya berkehendak Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu yang sesungguhnya berkehendak, maksud daripada sifat irodat ini. Ya, mustahil itu tidak mungkin, bahasa hukum akal dipakai di sini. Mustahil, tidak mungkin benci. Mustahil benci. Nah, wajib dan Allah Ta'ala berkehendak. Nah, takluknya, takluk taksis itu maksudnya tidak berubah. Jadi apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, kehendak tadi irodat, itu tidak berubah. Umpama sekarang ini kita diciptakan lahir dengan jenis kelamin apa? Laki-laki ya. Ya laki-laki. Sampai kita mati nanti itu kehendak irodatnya adalah kita dikehendaki menjadi jenis kelamin laki-laki. Begitu juga dijadikannya matahari, bulan, bintang. Itu semuanya tetap dari zaman Nabi Adam. Matahari tidak pernah berubah jadi matahari harian ya. Nggak pernah. Tetap namanya matahari. Dan bentuknya tetap seperti itu, tidak berubah. Nah, itu yang namanya taksis, tidak berubah. Bulan begitu juga. Tidak pernah berubah jadi bulan-bulanan ya. Pernah nggak pernah. Bulan yang kita lihat dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak berubah. Itu maksud takluk taksis. Ayam begitu juga diciptakan dari zaman nenek akek kita dulu sampai hari ini tetap ayam. Nggak pernah berubah jadi ayam, ayaman ya. Betul nggak? Pernah berubah ke ayam itu. Kalau berubah bingung kita makan apa sekarang. Bukan makan ayam kali kita sekarang kalau dia berubah. Maka takluk taksis itu maksudnya tidak pernah berubah. Begitu dari zaman dulu Allah Ta'ala ciptakan. Nah, terus tanda. Nah, tanda zat Allah Ta'ala itu berkehendak. Ada dalil akli dan nakli. Ada petunjuk dalil itu, maksudnya akli itu akal kita diberi petunjuk supaya bisa menyatakan Allah itu berkehendak. Supaya kita bisa tahu Allah Ta'ala berkehendak, maka diberi petunjuk. Yaitu akal kita diberi petunjuk. Kalau tidak kita nggak tahu. Apa petunjuknya? Dalil akli pertama alam, yaitu ada matahari, bulan, dan bintang. Mustahil benci. Maksudnya apa mustahil benci ini maksudnya? Kok mustahil benci? Ya. Saya juga lupa kenapa benci.
Tadi mau ngomong lupa. Mustahil benci. Nggak nyambung ya, berkehendak sama benci. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki menjadikan matahari, bulan dan bintang itu dari dulu sampai hari ini bekerja sesuai dengan fungsi dan kehendak Allah. Bersinar terus, tidak pernah berhenti. Ya, betul nggak? Pernah nggak kita lihat matahari kita nih berhenti beroperasi sehari? Pernah nggak? Kita dengar di berita, TV-an atau apa? Pernah? Hah? Bulan kita bekerjanya berhenti umpamanya, belum pernah. Bintang gitu juga nggak pernah ya. Tapi kalau kita sering berhenti, ya berhenti sholat, sering ya. Berhenti nuntut ilmu, males-malesan, ada sering. Disuruh ngapal, nggak mau ngapal, sering. Ya, disuruh baca Quran sama ustaz ngapal, nggak hafal, sering. Ya, sering nggak? Nah itu kan. Tapi matahari, bulan, dan bintang itu takluk taksis tidak berubah dari semenjak zaman dulu dijadikan Allah. Apabila ini benci, ini maksudnya benci ini maksudnya mustahil zat Allah Ta'ala itu benci, mustahil Allah benci. Kalau Allah Ta'ala benci, seandainya matahari itu dirubah, tidak taksis kedudukannya, dirubah, tugasnya saja dirubah, bukan bentuknya, tugasnya dirubah. Tugas saja yang dirubah oleh Allah. Umpama tadi bersinar panas sehari semalam, sinar panasnya dirubah Allah, sifatnya menjadi dingin seperti salju, apa yang terjadi? Atau sifatnya tadi bersinar dirubah oleh Allah sebab tadi tidak taksis tadi, ya. Seandainya Allah benci diumpamakan, ya, maka bersinar tadi berubah jadi tidak bersinar, apa yang terjadi? Kehancuran alam semesta ini, betul kan? Nggak usah jauh-jauh sampai sehari semalam. Ada gerhana matahari saja yang 1 menit ya kalau nggak salah. Matahari, gerhana matahari yang banyak dipelajari oleh orang-orang ahli-ahli, ya. Sekali gelap beberapa menit itu, ya, gelap berapa menit itu, mulai ayam jadi buta, segala macam jadi berubah. Nah, fungsi-fungsi alam semesta ini langsung berubah pada jam yang bukan pada jamnya. Harusnya kan malam, sore matahari itu umpamanya. Sekarang nggak jam 12 umpamanya dia ini gelap. Itu sudah berubah, kacau balau peredaran sistem segala macam. Apalagi sehari semalam dirubah oleh Allah, maka itu menurut irodah ini mustahil benci. Kalau seandainya Allah benci dirubah oleh Allah, maka kita ini akan hancur dan binasa. Jadi Allah tidak mungkin benci, maka mustahil di sini benci, maksudnya itu mustahil benci. Begitu juga kita sekarang ini dijadikan Allah Ta'ala, ya, nasib-nasib, ada yang senang, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang pesek, ada yang mancung. Ya, betul nggak? Ada yang sipit. Ini semuanya kehendak Allah yang tidak bisa dirubah. Sebab kalau seandainya berubah, maka akan terjadi ketidakberesan di dalam sistem kehidupan kita. Umpama sekarang yang ada di dalam diri kita dijadikan Allah Ta'ala itu jantung itu berdetak terus 24 jam. Ada yang udah berhenti belum jantungnya di sini? Saya tanya. Ada yang udah berhenti belum? Masih jalan semua ya? Yakin ya? Pegang dulu Pak. Itu udah berhenti. Enggak? Ya. Yakin ya? Benar? Yakin, harus yakin itu berjalan tuh. Jangan-jangan berhenti nanti. Wah, mayat hidup nanti kata orang. Kalau seandainya Allah Ta'ala berhentikan fungsinya saja, bukan diambil Allah jantungnya hilang, enggak. Fungsinya disuruh istirahat, Pak, istirahat dulu ya,
sehari semalam jantungnya. Ada yang mau doa gitu? Ya. Kalau seandainya berubah fungsinya itu, umpamanya Allah rubah bangsa, ya sehari semalam lah ataupun sehari lah umpamanya. Apa yang terjadi? Berubah semua sistem yang ada di dalam tubuh kita ini berubah. Entah darah ini yang tadinya keluar masuk, mungkin tak keluar lewat mata, lewat kuping, entah lewat mulut keluar, ya kan? Dia keluar dari peredarannya karena jantung tadi berhenti. Itu jadi mustahil Allah Ta'ala benci. Jadi tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang sudah ditakdirkan begini, umpamanya ini orang ya begini hidupnya, udah berarti Allah menentukan kesenangan terhadap orang tersebut. Allah menghendaki baik kepada kita semua apabila dijadikan Allah B, C, D, F, G, semua jenis-jenis kita semua sudah diatur oleh Allah. Sifat-sifatnya semua sudah diatur oleh Allah. Jadi maha baik dan maha suci Allah di dalam menciptakan seluruh makhluk ini dengan kepandaian dan dengan kepintaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak mungkin membenci makhluk, tidak mungkin secara hukum akal. Apabila benci tadi itu hukum akalnya dirubah fungsi-fungsi tadi, gawat nggak kira-kira kita ini sekarang? Tadi berputar matahari, umpamanya kan berputar ya, matahari apa bumi yang berputar? Oh bumi ya. Bumi disuruh berhenti, nggak berputar mengitari matahari. Kira-kira apa terjadi? Bisa kacau nggak ini ekosistem seluruh yang peradaban di muka bumi ini berubah sedikit gara-gara berhenti aja. Belum Allah ledakan, belum Allah hancurkan, belum Allah suruh tiup sasangkala itu ya, tiupan sasangkala untuk mengkiamatkan, belum, disuruh berhenti aja ya. Panas, yang tadinya panas berhenti panas, yang tadinya musim nggak panas umpamanya semakin dipanaskan oleh Allah, habis kutub utara sana cair, tenggelam dunia kita semuanya. Nah itu, jadi ini mustahil benci Allah Ta'ala kepada makhluk. Dari hukum akal itu dijelaskan benar apa tidak itu Allah Ta'ala tidak benci, kata akal kalau seandainya demikian, betul? Kalau memang seandainya mau dirubah, minta berdoa kepada Allah, jangan ya Allah ini biar ada perubahan matahari ini, biar jangan saya di kepanasan ya Allah, ya enggak? Musim kemarau terus 6 bulan setahun nggak ada ini, ya kan? Jangan adakan lagi Allah musim kemarau ya Allah, ataupun hujan ya Allah, banjir ya Allah, nggak sanggup ya Allah banjir ya Allah. Jadi hujan sana, panas sana, nggak hujan sana, nggak panas sana. Jadi nggak ada yang benar ya kita itu. Selalu ingin menyalahkan Allah. Kehendak-kehendak Allah itu selalu ingin kita salahkan. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, tapi nanti dulu kita belum sampai ke situ ya. Belum seluruh ceritanya, belum sampai ke situ. Nah, barulah dalil nakli menjelaskan bahwa innama amruhu tadi idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, yang artinya apabila Allah menghendaki atas sesuatu maka cukup berfirman ya maka jadilah. Nah, itu dalil nakli tadi menjelaskan ternyata yang menghendaki ini adalah Allah. Tadi nyangka kita macam-macam yang kita sangka. Ya. Banjir umpamanya sudah macam-macam kita menyangka, ini salah itu, salah ini, kemarau gitu juga, salah itu, salah ini, menyalahkan seluruh, saling menyalahkan. Bayangkan belum ada apa-apa saja, hanya menjalani perjalanan alam saja kita sudah saling gontok-gontokan, menyalah-nyalahkan. Nyalah gubernur banjir, nyalah bupati kalau banjir, ya kan? Semua disalah-salahkan. Padahal salah kita sendiri, ya. BTI habis-habisnya semua, nggak direhabilitasi umpamanya, ya kan? Air yang untuk habis semua, cadangan air kalau kita hantam buat kerusakan di muka bumi,
Salah kita sendiri, mau nyalahkan orang. Iya enggak? Kan dikasih tahu marah, mau ngamuk, dikasih tahu bisa-bisa sekampung ngamuk, ajak-ajak orang. Nah maka dari itu, ini kita harus yakini segala sesuatunya apabila terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin dijadikan sesuatu cukup berfirman, jadi maka jadilah seperti apa yang dikehendaki. Betul nggak gitu bunyi firman dalil nakli? Kalau salah kasih tahu. Saya juga manusia, kadang-kadang suka lupa. Saya hanya di sini nih mengajak kita untuk belajar. Saya juga masih belajar. Nah sama gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah, tolong saling dimengerti ya. Mohon maaf. Nah jadi setelah kita tadi diberi tahu petunjuk tentang dalil atau petunjuk dari akal kita tadi bahwa Allah itu berkehendak, nakli tadi bahwa Allah itu berkehendak, barulah kita yakin dan seyakin-yakinnya, tidak meraba-raba lagi. Kok dari mana kita tahu Allah berkehendak? Udahlah yakin aja lah Allah berkehendaki kok. Itu kan sudah kata Ustaz begitu. Nah ini yang saya nggak mau tuh. Akal nggak dipakai, akal hanya disuruh tidur diam saja. Nah di sini akal kita diajak berpikir, barulah yang disebut wa yatafakkaru ulil albab. Orang-orang yang berpikir itulah orang-orang yang berakal. Itu maksudnya. Nah setelah itu baru ada sebuah etikat lagi diajarkan di dalam sifat ini. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala berkehendak. Jadi sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi bahwa yang berkehendak itu sudah kita etikatkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahilnya adalah mustahil benci. Nah, itu penjelasan selesai. Oke, tidak menarik waktu yang terlalu panjang. Kesimpulan dari sifat irodat ini ingin diberitahu kepada kita sekarang adalah esensinya atau hikmahnya adalah apa? Supaya diri kita sadar bahwa Allah Ta'ala itu tidak sedikit pun punya kebencian terhadap makhluk. Dalam kata lain, supaya diri kita ini mengetikatkan jangan kita pun merasa ada kebencian kepada Allah, sebab suuzon kepada Allah. Wah Allah ini benci sama saya, ya kan? Nah umpama gitu. Jadi jangan sedikit pun kita terbersih di dalam hati kita punya unsur-unsur pemikiran yang sehalus-halusnya bahwa Allah benci, ataupun kita itu juga pun membenci Allah dan membenci makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini salah satu sebab kehancuran hidup kita di dunia ini, ya salah satunya adalah kita ada rasa benci di dalam hati kita yang sehalus-halusnya dan sehalus-halusnya sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi. Betul nggak? Kira-kira apa yang saya bicarakan? Jadi atas dasar itulah dalil akli dan nakli tadi timbul keyakinan yang hakiki bahwa Allah Ta'ala tidak pernah benci kepada diri kita, dan sebaliknya kita pun jangan mengetikatkan bahwa Allah itu benci kepada kita dan kita benci kepada Allah, supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini yang disebut saya ingin mengajarkan mengamalkan Al-Quran, bukan mengamalkan cara membaca Quran. Cara baca Quran, tuh Ustadz yang sudah ada guru besar kita, ya sampai ke biji-biji huruf beliau tahu. Gak usah khawatir kalau misalnya minta ajar sama beliau. Iya. Nah itu cara membacanya. Kalau salah baca berdosa juga kita. Tapi perlu diingat, apabila tidak diamalkan itu juga akan menimbulkan dosa juga. Gak bisa itu dipisahkan. Maka ini hikmah daripada Al-Quran harus kita pelajari, wajib kita pelajari, bukan harus. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang
diberi petunjuk oleh Allah dan tergolong orang-orang yang sidik benar di dalam mengamalkan dan di dalam membaca Al-Quran. Usikum manabsyabi taqwallah wala hawla wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.